Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dari Stikip Muhammadiyah Kalabahi, semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan hasil wawancara saya dengan seorang guru dan sekaligus kepala sekolah pada Min 6 Alor yang bernama Bapak Sanusi. Dalam wawancara tersebut, beliau menceritakan pengalamannya saat menyusun RPP serta penggunaan RPP tersebut selama menjadi guru. Sebelum menyusun RPP, langkah-langkahnya adalah yang pertama, menganalisis silabus. Yang kedua, menganalisis KD dan KI yang ada di dalam buku tema. Yang ketiga, menyusun RPP dengan sistematis. Dalam pembuatan RPP ada beberapa komponen yang harus ada dan tersusun secara sistematis, yaitu A. Identitas. Komponen ini meliputi beberapa hal. 1. Satuan pendidikan. 2. Kelas atau semester. 3. Tema. Keberapa dan judul tema apa? Contoh, tema 1 diriku. Subtema keberapa dan judul subtemanya. Contoh, teman aku dan teman baru. Yang kelima, muatan materi. Karena di NI, maka materinya tematik, gabungan beberapa mata pelajaran. Yang keenam, pembelajaran berapa atau pertemuan yang keberapa. Contoh, pertemuan ke-1. Alokasi waktu, berapa menit, contoh 3 kali 35 menit untuk 1 kali pertemuan. Kemudian komponen B, kompetensi inti atau KI. Dalam komponen ini biasanya ada 4 aspek yang harus dimiliki oleh seorang siswa, yaitu 1. Aspek spiritual. Dalam aspek ini, siswa mampu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Aspek sikap. Siswa dapat memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, aspek pengetahuan. Siswa dapat memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Keempat, aspek keterampilan. Siswa dapat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian komponen C, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam komponen ini kita membaginya sesuai materi yang sudah dipetakan dalam pertemuan tersebut, yang sudah dianalisis dalam buku tematik siswa maupun buku guru. Contoh, 1. Bahasa Indonesia. KD-nya 3.9, merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggal secara lisan dan tulis, yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. IPK-nya mengenal kosakata dengan ungkapan untuk memperkenalkan diri, menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan, dan seterusnya. Yang kedua, SBDP. KD-nya 3.2, memahami elemen musik melalui lagu. IPK-nya menyanyikan lagu Siapa Namamu, mampu mengingat nama teman, dan seterusnya. PKN. KD-nya 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. IPK-nya memahami aturan permainan lempar tangkap bola dan seterusnya.
Kemudian komponen D, tujuan pembelajaran. Dalam komponen ini, guru mengajar harus memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh siswa sesuai dengan tema dan materi yang diajarkan. Contoh, materi bahasa Indonesia. Setelah menyanyikan lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Materi SBDP, dengan permainan suara siapakah itu, siswa dapat mendengar perbedaan warna suara teman. Materi PKN, dengan berbagai cerita, siswa dapat memberikan informasi dan memeragakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam pada orang tua saat keluar rumah. Kemudian komponen E, materi pembelajaran. Dalam materi ini, yang ingin kita ajarkan adalah yang sesuai dengan pemetaan yang sudah kita analisis sebelumnya dalam berbagai sumber belajar. Contoh, materi bahasa Indonesia, SBDP dan PKN yang meliputi aturan saat berangkat ke sekolah untuk materi bahasa Indonesia. Kedua, perkenalan diri. Materinya dapat dibuat dalam sebuah permainan awal PBM untuk PKN. Yang ketiga, lirik lagu Siapa Namamu untuk materi SBDP. Kemudian komponen F, metode pembelajaran. Komponen ini guru harus mampu menyiapkan metode atau cara dan teknik mengajar yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Contoh metode pembelajaran adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan permainan. Selanjutnya komponen G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam komponen ini ada 3 tahap kegiatan PBM. Kemudian setiap tahapannya sudah mengalokasikan waktu masing-masing sesuai dengan volume materi dalam langkah-langkah tersebut. Misalnya seperti contoh di bawah ini. Tahap pertama yaitu pendahuluan dengan alokasi waktu 5 menit jam pelajaran. Isi kegiatannya pada tahap pertama ini adalah 1. Guru memberikan salam, menyapa siswa, menanyakan kabar dan kondisi kesehatan mereka. 2. Siswa berdoa sebelum melakukan kegiatan. 3. Siswa satu demi satu menyampaikan komitmen tentang sikap yang ingin mereka tunjukkan hari ini. Yang keempat, siswa diajak meneriakkan yel-yel penyemangat. 5. Guru lalu menanyakan, apakah kalian sudah berpamitan kepada orang tua masing-masing saat hendak ke sekolah? 6. Guru menerima jawaban siswa yang beragam. 7. Guru menyampaikan kepada siswa pentingnya berpamitan kepada orang tua. Tahap kedua yaitu kegiatan inti. Dengan alokasi waktu 95 menit jam pelajaran, isi kegiatan pada tahap kedua ini adalah 1. Siswa diajak untuk saling berkenalan. 2. Siswa melihat video cara berkenalan. 3. Siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan lempar bola dan guru menjelaskan aturan bermainnya. 4. Permainan dimulai dari guru dengan memperkenalkan diri. 5. Siswa yang menangkap lemparan bola harus menyebutkan nama lengkap dan panggilannya. 6. Setelah semua siswa memperkenalkan diri, guru mengajak siswa untuk bernyanyi sambil menyebutkan kembali nama masing-masing. 7. Guru menggunakan lagu yang ada di buku siswa. 8. Siswa tetap berada pada posisi lingkaran. 9.
Siswa mengingat nama dan suara teman saat bernyanyi. 10. Siswa mengamati buku siswa. 11. Kegiatan berkenalan dengan berbagai cara memudahkan siswa untuk mengingat nama teman-teman di kelas. Tahap ketiga. Tahap ketiga, penutup dengan alokasi waktu 5 menit jam pelajaran. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah 1. Kegiatan ditutup dengan diskusi pentingnya saling mengenal. 2. Guru menutup kegiatan di hari itu dengan mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Siapa Namamu sekali lagi. 3. Guru memberi salam penutup. 4. Guru meminta siswa untuk berpamitan dengan memberi salam kepada guru saat pulang. Kemudian komponen H, penilaian pembelajaran. Pada komponen ini ada 3 ranah penilaian yang disiapkan oleh guru, yaitu 1. Ranah sikap, yaitu guru menilai sikap atau perilaku dan moral siswa selama dalam proses KBM berjalan. Untuk melakukan penilaian, guru harus menyiapkan format penilaian sikap seperti di bawah ini. Nomor, tanggal siswa serta. 2. Ranah pengetahuan, yaitu guru melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa dari aspek intelektualnya dengan cara tes secara tertulis atau lisan. Contoh, tes lisan tentang nama-nama teman di kelas. Guru menyusun pertanyaan yang akan digunakan untuk tes lisan. Contoh pertanyaan, siapa nama teman barumu? Siapa nama teman di sebelahmu? Siapa nama teman yang duduk di depanmu? Yang ketiga, ranah keterampilan, yaitu guru melakukan penilaian terhadap siswa kemampuan melakukan, menampilkan, atau menciptakan sesuatu yang lain. Contoh, A. Bahasa Indonesia. Keterampilan memperkenalkan diri di depan kelas dengan format penilaian seperti di bawah ini. B. PKN, menjalankan peraturan permainan dengan format penilaian seperti di bawah ini. Selanjutnya komponen I, media atau alat bantu dan sumber belajar. Pada komponen ini, guru harus menyediakan media atau alat bantu sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Contoh seperti di bawah ini. Pertama, bola plastik atau bola dari kertas bekas yang dibuat menjadi bentuk bola, atau alat musik jika ada untuk mengiringi siswa bernyanyi. Kemudian guru harus mencantumkan sumber belajar yang relevan dengan materi yang diajarkan pada siswa. Misalnya seperti di bawah ini. Buku guru dan buku siswa kelas 1. Tema 1, Diriku, buku tematik terpadu kurikulum 12 edisi revisi 2017. Selanjutnya komponen J, catatan atau refleksi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini adalah catatan akhir atau refleksi yang dilakukan oleh guru, seperti memotivasi, memberikan tugas rumah, atau memberikan informasi untuk kegiatan KBM berikutnya dengan harapan-harapan tertentu. Seperti dalam format yang disiapkan di bawah ini. Selanjutnya komponen K, pengesahan RPP. Komponen ini adalah pengesahan RPP oleh guru
dan mengetahui kepala satuan pendidikan tempat guru mengajar. Contoh di bawah ini. Mengetahui kepala Min 6 Alor, Sanusi SPDI MPD harus tanda tangan. Guru kelas 1 harus tanda tangan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam langkah-langkah penyusunan RPP. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video pembuatan RPP ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.